Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budia Dwi Andari dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Budia harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam materi ini kita masih dalam KD 3.3 yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Untuk minggu-minggu kemarin kita sudah bahas beberapa materi tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, dan ini adalah materi terakhir dari KD 3.3 yaitu mengenal anggaran penaksiran. Kalian harus tahu apa itu anggaran penaksiran ya. Di sini selain kalian harus mengerti tentang anggaran penaksiran, materi yang akan sampaikan hari ini adalah kedua, anggaran operasional. Ketiga, anggaran induk laba dan rugi. Keempat, anggaran keuangan. Kelima, urutan penyusunan anggaran keuangan. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas pengertian anggaran penaksiran. Apa itu anggaran penaksiran? Di sini menurut M. Munandar dalam bukunya tahun 2015, anggaran penaksiran adalah anggaran yang memuat seluruh taksiran baik mengenai kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang maupun taksiran mengenai keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran penaksiran ini sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Jadi setelah kalian mengetahui ada pengertiannya, kalian juga tahu bahwa anggaran penaksiran ini ternyata ada dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Jadi kita harus mengenal dulu apa sih anggaran operasional itu. Anggaran operasional adalah anggaran yang berisi mengenai taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran ini sendiri terdiri dari dua sektor anggaran, yaitu sektor pendapatan dan sektor biaya. Jadi berbeda ya. Dalam anggaran operasional itu terdapat dua sektor, sektor pendapatan yang sering kita kenal revenues dan sektor belanja atau biaya expense. Untuk sektor pendapatan adalah pertambahan aktiva perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya modal. Namun bukan dikarenakan penambahan setoran modal baru dari pemiliknya, dan bukan karena adanya penambahan utang baru yang diperoleh dari kreditur. Sektor pendapatan terdiri atas pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Pendapatan utama itu adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari usaha pokok perusahaan. Contohnya perusahaan pembuatan sepatu, maka pendapatan utamanya berasal dari penjualan sepatu. Itu subsektor pendapatan utama ya. Kemudian untuk subsektor pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diterima perusahaan namun tidak berasal dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Contohnya pendapatan bunga, penghasilan dividen, penghasilan sewa aset yang sedang kita gunakan, dan lain-lain. Jadi kalau pendapatan utama misalnya kita punya toko sepatu yang tadi, berarti pendapatan utamanya adalah hasil penjualan sepatunya ya. Sedangkan untuk pendapatan sampingan ini kita dapat dari pendapatan bunga-bunga dari para reseller. Mungkin mereka ambil barang kemudian dengan cara kredit, jadi kita akan memperoleh bunga. Kemudian bisa juga kita memiliki aset-aset lainnya ya. Baik, itu tadi sektor pendapatan. Sedangkan sektor belanja atau biaya ini adalah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri. Tetapi bukan karena adanya pengurangan atau pengambilan kembali modal dari para pemiliknya, dan juga bukan karena adanya pengurangan pelunasan utang kepada kreditur. Sektor ini terdiri dari dua subsektor, yaitu subsektor biaya utama dan subsektor biaya sampingan. Untuk subsektor biaya utama itu adalah biaya yang menjadi beban
perusahaan dan berhubungan erat dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Contohnya perusahaan manufaktur pembuatan roti, maka biaya utamanya adalah bahan-bahan pembuatan roti seperti tepung, milpan, gula, telur, dan lain-lain. Dalam perusahaan manufaktur, biaya utama dikelompokkan menjadi 3, ya. Nih. Ada terdiri dari biaya produksi, biaya utama tadi terdiri dari biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Nah, untuk biaya produksi ini adalah semua biaya yang terdapat dalam lingkungan atau ruang tempat kegiatan produksi dilakukan. Jadi dalam perusahaan manufaktur, biaya pabrik dibedakan menjadi 3 komponen, antara lain. Jadi pabrik atau produksi ini ada 3 komponen lagi, yaitu biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Maksudnya di sini biaya bahan baku yaitu nilai dari seluruh bahan yang diolah selama proses produksi untuk diubah menjadi barang yang siap untuk dijual. Sedangkan upah tenaga kerja langsung yaitu upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang bertugas di bagian proses produksi bahan baku untuk kemudian diubah menjadi barang yang sudah dijual. Sedangkan yang terakhir, biaya pabrik tidak langsung ini adalah seluruh biaya yang terjadi dalam lingkungan atau gedung pabrik tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi barang, ya. Jadi untuk biaya produksi itu sendiri itu perusahaan mengeluarkan, ini khusus perusahaan manufaktur ya, ini mengeluarkan biaya bahan baku pada saat pengolahan barang tersebut, kemudian upah tenaga kerja yang sedang mengolah bahan tersebut, dan biaya pabrik ketika mengolah proses tersebut, ya. Kemudian biaya administrasi. Biaya administrasi ini semua biaya yang terdapat dalam lingkungan atau ruang tempat kegiatan administrasi dilakukan. Jadi biaya ini yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk tadi. Kemudian yang ketiga, biaya pemasaran, yaitu semua biaya yang digunakan untuk keperluan kegiatan pemasaran. Jadi setelah produk jadi, misalnya manufaktur tadi ya kan rotinya sudah jadi, mereka punya beberapa sales untuk melakukan promosi atau menjual roti tersebut. Jadi dikeluarkanlah biaya pemasaran. Itu tadi ya anak-anak, biaya utama yang dikeluarkan pada perusahaan manufaktur. Baik ya. Kemudian yang kedua ada subsektor biaya sampingan. Ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan namun tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Contohnya biaya bunga atas pinjaman kredit bank atau biaya pengangkutan sampah. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat di sini, nih ya. Subsektor biaya utama. Ini tadi ya. Biaya utama seperti yang tadi Budia jelaskan ya. Ini bagiannya biar kalian lebih jelas. Jadi ada 3, yaitu biaya pabrik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Untuk biaya pabrik itu terdiri dari tadi biaya bahan mentah, upah tenaga kerja, biaya pabrik tidak langsung, contohnya bahan pembantu, oli untuk mesin, solar untuk mesin, upah tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan alat, biaya reparasi mesin, depresiasi mesin, biaya pemeliharaan gedung, biaya asuransi gedung, depresiasi gedung. Sedangkan biaya administrasi itu biaya bahan pembantu. Jadi untuk administrasinya, contohnya kertas, tinta, printer, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian gaji karyawan administrasi, biaya listrik untuk penggunaan alat-alat tadi, biaya pemeliharaan alat, biaya reparasi alat, depresiasi alat, biaya pemeliharaan gedung, biaya perbaikan gedung, dan depresiasi gedung. Sedangkan yang terakhir ada biaya pemasaran. Ini biaya bahan pembantu, yaitu jasa angkutnya, bensinnya, kurirnya ya. Kemudian gaji karyawan pemasaran.
biaya listrik, biaya pemeliharaan alat, biaya preparasi alat, depresi alat, biaya pemeliharaan gedung, biaya perbaikan gedung, depresi gedung, biaya promosi, dan biaya kirim penjualan. Jadi ini adalah bagian dari subsektor biaya utama terkhusus untuk perusahaan manufaktur ya. Baik, itu tadi. Kemudian kita akan lanjut ke anggaran induk laba rugi. Nah, kenapa harus ada anggaran induk laba rugi? Karena anggaran pendapatan dan belanja perusahaan harus dituangkan dalam sebuah laporan laba rugi agar dapat diketahui jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dan total belanja yang telah digunakan perusahaan. Jadi diperlukannya laporan atau anggaran laba rugi. Sedangkan anggaran laba rugi ini sendiri merupakan anggaran yang berisi tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, serta berisi taksiran secara umum dan belum dijabarkan secara terperinci. Anggaran laba rugi termasuk dalam kategori anggaran operasional ya. Nah, ini adalah contoh dari anggaran laba rugi. Ini Budiah contohkan anggaran laba rugi dari PT Raja Wali Mandiri dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Di sini ditentukan penjualan memperoleh 381.525.000. Kita terus di sini. Potongan penjualan sekian, jadi hasilnya terus kita peroleh sisanya berapa dari penjualan dipotong hasil penjualan. Kemudian ada retur penjualan, berarti barang yang tidak laku atau dikembalikan. Ini sejumlah 1.875.000. Jadi dari hasil pengurangan penjualan dan potongan penjualan akan dikurangi dari retur penjualan, akhirnya akan muncul penjualan atau netonya ya. Ini netonya. Kemudian harga pokok penjualan nanti ada di lampiran A, terdiri dari 121.500.000. Laba bruto penjualan berasal dari neto dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya 250.500. Kemudian ada biaya administrasi, nanti terlampir di lampiran B ya, ada 15.025.000. Jadi hasilnya 235.470. Baik, ini adalah contoh anggaran laba rugi dari PT Raja Wali Mandiri per 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Baik, bisa kalian lihat uraian keterangan dalam anggaran laba rugi ini terdiri dari ada bruto, potongan penjualan, retur penjualan, neto, harga pokok penjualan, laba bruto, biaya administrasi, biaya pemasaran, penghasilan utama, penghasilan sampingan, biaya sampingan, penghasilan sebelum pajak, pajak penghasilan, penghasilan setelah pajak. Baik, kita akan ulas satu persatu ya. Untuk penjualan atau bruto, PT Raja Wali memperoleh dari 1 tahun ini ya sejumlah 380.525.000. Kemudian potongan penjualan ada 7.650.000. Kemudian mendapatkan hasil ini dikurangi ya, bruto dikurangi potongan penjualan memperoleh hasil 373.875.000. Kemudian ada retur penjualan barang kembali atau rusak dan sebagainya sejumlah 1.875.000. Ini berarti hasilnya tadi dikurangi dari retur sehingga mendapat neto atau penjualan sejumlah 372 juta. Kemudian dikurangi dari neto ini dikurangi harga pokok penjualan sejumlah 121.500, mendapatkan laba bruto penjualan sejumlah 250.500.000 rupiah. Kemudian dari laba bruto ini dikurangi biaya administrasi sejumlah 15.025.000. Ini berasal dari mana? Nanti kalian bisa lihat lampiran B ya. Kemudian akan ketemu hasilnya sebesar 235.475.000. Kemudian biaya pemasarannya kalian nanti bisa lihat lampiran C sebesar 24.150.000. Kemudian penghasilan sampingan ini
ada 11.250.000 dan biaya sampingan ada 7.150.000. Jadi kita dikurangi hasilnya yaitu memperoleh 4.100.000 ya. Nah, dari biaya sampingan dan biaya penghasilan utama atau neto ini dijumlah ya, 211.325.000 ditambah biaya sampingan tadi atau hasil dari pengurangan penghasilan sampingan dan biaya sampingan yaitu 4.100.000 rupiah, sehingga mendapatkan penghasilan sebelum pajak sebesar 215.425.000. Lah, karena ratusan juta berarti kena pajak yaitu sebesar 25%. Jadi 25% dari 215.425.000 adalah 53.856.250 rupiah, sehingga nanti kita dapat penghasilan setelah pajak yaitu 161.568.750 rupiah. Ini adalah penghasilan setelah pajak, memperoleh sekian ya. Kemudian dari raba rugi, kalian sebelum membuat ini pastikan kalian sudah memiliki harga pokok penjualan, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Kita lihat di lampiran A. Lampiran A seperti ini ya. Ada persediaan barang mentah dari 1 Januari 2019 11.700.000. Nanti ditambah pembelian bahan mentah baru ya 37.300.000 rupiah sebesar 49 juta rupiah. Kemudian potongan pembelian bahan mentah sebesar 3.500.000 rupiah. Ini ditambah ya, sehingga ketemu 52.500.000 rupiah. Kemudian retur pembelian bahan mentah ini otomatis dikurangi 500.000 sehingga masih 52 juta rupiah. Kemudian persediaan bahan mentah di 31 Desember 2019 ada 9.100.000 rupiah. Kemudian biaya mentah 42.900.000 rupiah. Ini hasil dari pengurangan 52 juta dikurangi 9.100.000 rupiah ya, 100.000 rupiah. Kemudian ada lagi upah tenaga kerja ini sebesar 30.800.000 rupiah. Kemudian nanti ditambah biaya pabrik tidak langsung terdiri dari bahan pembantu, upah pegawai, listrik, pemeliharaan mesin, reparasi mesin, asuransi, depresiasi, pemeliharaan gedung, asuransi gedung, depresiasi gedung. Ini nanti terlihat nominal-nominal di sini nanti dijumlah dengan upah tenaga kerja sehingga ketemu sebesar 115 juta. Itu adalah barang dalam proses. Kemudian itu adalah upah atau biaya bahan yang kita butuhkan ya, jumlah dari upah tenaga kerja dan biaya pabrik tidak langsung. Kemudian ada barang dalam proses sebesar 83.700.000 ya, maaf ini salah ketik, 700 ya. Kemudian barang dalam prosesnya 39 juta ribu, sehingga ini dijumlah dari 115 juta ditambah 83 tambah 39 ada 154 juta. Kemudian ada barang dalam proses 31 Desember sebesar 32.250.000, berarti dikurangi sehingga tersisa 121.750.000. Kemudian ada lagi persediaan barang jadi sebesar 21.250.000. Ini ditambah ya, karena persediaan ya 140 sehingga mendapat 143 juta. Kemudian persediaan barang jadi ada lagi per Desember ada 24 juta. Kalau ini dikurangi karena sudah akhir tahun sehingga sisanya 121.500.000. Nah, ini nanti hasil dari harga pokok penjualan, kalian masukkan ke neraca laba rugi di harga pokok penjualan ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke lampiran B yaitu biaya administrasi. Apa saja yang kita cari dalam biaya administrasi? Mulai dari gaji karyawan, bahan pembantu administrasi, listrik gedung administrasi, pemeliharaan alat,
reparasi alat, depresiasi alat, pemeliharaan gedung, dan depresiasi gedung ya. Nah, banyak kata yang menyebutkan depresiasi. Kalian harus tahu depresiasi itu adalah penurunan dari nilai barang tersebut ya. Jadi kita harus punya ya. Kemudian dari lampiran B ini, setelah kalian tahu uraiannya yang di dalam biaya administrasi tadi, tinggal kalian masukkan nominal-nominalnya yang tertera ya. Kemudian ketemu 15.025.000. Kita langsung masukkan ke lampiran B ini ya, biaya administrasi. Kemudian yang ketiga, kita cari biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran itu sendiri terdiri dari uraian gaji karyawan, bahan pembantu administrasi, listrik, gedung administrasi, pemeliharaan alat, reparasi alat, depresiasi alat, pemeliharaan gedung, depresiasi gedung. Sama kayak yang poin B ya kan? Lampiran B sama. Nominalnya juga sama, tetapi yang membedakan di sini di lampiran C ada promosi dan transport. Di total ada sejumlah 24.150.000. Kita masukkan ke baik biaya pemasaran, yaitu ini ya. Jelas ya poin-poin yang perlu dimasukkan pada anggaran laba rugi. Setelah itu, setelah memperoleh lampiran A, B, C, kalian baru bisa membuat anggaran laba rugi sehingga kalian bisa menemukan pendapatan perusahaan di akhir tahun ya. Seperti ini, ada pendapatannya berarti Rp161.568.750. Nah, berdasarkan anggaran induk laba rugi, maka perusahaan dapat melakukan perincian anggaran pendukung laba rugi, yaitu terdiri dari ini, ada penerimaan anggaran, review, dan pengeluaran anggaran. Pada penerimaan anggaran ini yang dibutuhkan hanyalah anggaran penjualan dan anggaran piutang. Sedangkan anggaran pengeluaran anggaran atau cost ini ada 3, yaitu anggaran produksi, anggaran administrasi, dan anggaran pemasaran. Anggaran produksi itu sendiri terdiri dari anggaran unit yang akan diproduksi, anggaran bahan baku, anggaran upah tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Dalam poin anggaran bahan baku ada anggaran unit kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku. Ya, demikian anak-anak mengenai materi penerimaan dan pengeluaran anggaran. Nanti akan lebih jelasnya di bab berikutnya ya. Ini hanya gambaran sedikit. Kemudian kita akan lanjut untuk materi berikutnya adalah anggaran keuangan. Apa sih anggaran keuangan itu? Adalah anggaran keuangan ini merancang tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Posisi keuangan perusahaan adalah keadaan aktiva atau harta, keadaan utang, dan keadaan modal. Jadi kita harus tahu posisinya harta berapa, utang berapa, dan modalnya berapa. Kemudian anggaran keuangan dapat pula disebut dengan anggaran neraca. Oleh karena itu, anggaran keuangan disebut juga dengan anggaran neraca. Berdasarkan komponen pembentuknya, anggaran neraca dibedakan menjadi 2 ya. Ada anggaran neraca induk dan anggaran neraca pendukung. Ini ada anggaran induk neraca dan anggaran pendukung neraca. Kita ketahui sendiri, anggaran induk neraca ini merupakan anggaran yang menggambarkan posisi harta, utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran ini hanya menjadi gambaran kondisi dan posisi keuangan perusahaan saja ya, tidak bisa melihat keseluruhan, hanya menggambarkan. Sedangkan untuk anggaran pendukung neraca ini merupakan gambaran tentang posisi harta, utang, dan modal sendiri dari perusahaan yang merupakan gambaran lebih rinci dari anggaran induk neraca. Kalau yang ini lebih rinci ya dibandingkan yang tadi, berbeda dengan anggaran induk neraca yang hanya berupa taksiran posisi keuangan perusahaan. Anggaran pendukung ini lebih mendetail penjelasannya, angka-angka yang dapat dalam anggaran induk neraca. Jadi penjelasan untuk anggaran pendukung neraca ini lebih detail dibandingkan anggaran induk neraca. Nah, di dalam anggaran induk neraca kita bisa lihat ini contohnya ya. Ini PT Raja Wali Mandiri dari 31 Desember 2019. Ini dalam ribuan rupiah ya. Di sini terlihat ada
kolom, dua kolom kanan dan kiri. Ini untuk aktiva lancar, aktiva tetap dan jumlah, sedangkan ini untuk utang dan modal sendiri. Kalian lihat aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan bahan, persediaan barang jadi. Nanti tinggal kalian masukkan nominal-nominalnya ya. Kemudian untuk aktiva tetap terdiri dari tanah, gedung, cadangan depresiasi ya, nanti totalnya ini ya. Kemudian mesin, cadangan depresiasi, ini jumlah dari ini ya. Gedung dikurangi cadangan sehingga ketemu 75.000. Mesin dikurangi cadangan ketemu 57.500. Kemudian alat dikurangi cadangan ketemu 4.000. Kemudian alat pemasaran dikurangi cadangan ketemu 10.000. Dari keseluruhan ini berarti ini harta kita itu sejumlah 500.840 rupiah ya. Tuh ya, itu tadi ya. Kemudian sebelah kanan itu ada utang. Utang itu terdiri dari utang dagang dan utang jangka panjang. Utang dagang ini bisa saja orang mengambil tetapi belum membayar, atau reseller mengambil tetapi belum dibayar, itu utang dagang. Tapi untuk utang jangka panjang itu seperti kalian atau perusahaan kalian berutang ke bank. Tuh ya. Terdiri dari utang dagang sekian, utang jangka panjang sekian. Modal sendiri berapa? Modal sahamnya berarti dari beberapa investor sebesar Rp350.000, sedangkan modal laba ditahan milik perusahaan sendiri ada Rp83.240.000. Untuk jumlahnya, untuk aktiva dan pasiva ini harus sama. Ini adalah contoh dari anggaran induk neraca. Sedangkan anggaran pendukung neraca yang termasuk di dalamnya itu adalah anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan barang, anggaran perubahan aktiva tetap, anggaran utang, dan anggaran modal sendiri. Itu ya, hampir sama, tetapi anggaran pendukung neraca lebih terperinci, angka-angkanya lebih real ya. Baik, itu tadi anggaran keuangan terdiri dari dua tadi ya, ada induk neraca dan pendukung neraca. Kita lanjut, yang terakhir ada urutan penyusunan anggaran keuangan. Di sini ada dua alternatif ya. Alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini yang maksudnya jumlah penjualan barang perusahaan ditentukan dari jumlah barang yang mampu diproduksi. Pada alternatif pertama ini, anggaran unit yang akan diproduksi harus disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran penjualan, sebab jumlah penjualan menyesuaikan jumlah barang yang mau diproduksi. Jadi alternatif pertama itu seperti itu ya. Kemudian ada alternatif kedua, ini besarnya produksi ditentukan oleh besarnya penjualan. Artinya jumlah barang yang akan diproduksi harus menyesuaikan dengan jumlah barang yang mampu dijual oleh perusahaan. Pada alternatif kedua ini, anggaran penjualan akan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran unit yang akan diproduksi, sebab jumlah barang yang akan diproduksi harus menyesuaikan dengan jumlah barang yang akan dijual. Kalau tadi alternatif pertama ini jumlah barang itu atau jumlah penjualan menyesuaikan barang yang akan diproduksi, sedangkan alternatif kedua ini jumlah barang harus menyesuaikan barang yang akan dijual. Tuh ya, itu perbedaannya. Kemudian bisa kalian lihat di sini. Ini adalah alur atau urutan penyusunan anggaran keuangan. Untuk tanda panah itu adalah menunjukkan pengaruh langsung ya. Jadi anggaran penjualan ini mempengaruhi langsung dengan anggaran kas. Bisa kalian cermati ya. Kemudian selain itu anggaran penjualan juga mempengaruhi langsung anggaran piutang, kemudian anggaran biaya administrasi, kemudian juga anggaran unit yang akan diproduksi. Jadi anggaran penjualan mempengaruhi 4 anggaran, yaitu anggaran unit produksi, anggaran piutang, alur anggaran kas, dan anggaran biaya administrasi. Kemudian untuk anggaran unit produksi ini mempengaruhi langsung anggaran unit bahan baku. Kemudian selain itu anggaran produksi ini mempengaruhi 4 anggaran, yaitu anggaran upah tenaga kerja langsung, anggaran biaya pabrik tidak langsung, anggaran biaya administrasi, dan anggaran biaya pemasaran. Kemudian
Anggaran unit produksi ini atau anggaran unit kebutuhan bahan baku akan mempengaruhi anggaran pembelian bahan baku dan juga anggaran biaya bahan baku. Sedangkan anggaran pembelian bahan baku akan mempengaruhi anggaran utang dan anggaran kas. Nah, dari anggaran-anggaran ini, 4 anggaran ini nanti akan mempengaruhi ke anggaran kas. Semua dari anggaran ini juga seperti itu, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran perubahan aktiva, anggaran persediaan juga mempengaruhi anggaran kas. Demikian anak-anak, ini materi yang bisa Budiah sampaikan tentang anggaran penafsiran. Untuk lebih jelas lagi, nanti kita akan melatih kemampuan kita untuk materi saat ini. Silahkan masuk ke Google Classroom dan kita akan mengerjakan kuis tentang anggaran penaksiran. Budiah akhiri materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.